Halo semua, kembali lagi bersama saya Yosefeli Tukpai dengan NIM 220114135 kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika di SD dengan mengimplementasikan strategi pemecahan masalah matematika. Selamat menyaksikan, bye-bye! Dalam pemecahan masalah, untuk menyelesaikan suatu masalah, tentunya diperlukan strategi dalam menyelesaikannya. Nah, strategi yang pertama itu tebak dan uji. Nah, di mana kita menebak dan menguji sesuai dengan aspek-aspek relevan dengan pengalaman nyata dengan siswa, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Nah, contoh soalnya di sini, misal mengambil 3 buah bilangan dari kumpulan bilangan 1 sampai 20. Nah, jumlah 3 bilangan tersebut dari hasil dari ketiganya bilangan berapa saja yang diambil? Nah, di sini pengerjaannya kita dengan tahap dari diketahui. Nah, diketahui di sini ini misal mengambil 3 buah bilangan dari 1 sampai 10. Dan kedua, di mana jumlah dari ketiga bilangan tersebut saja dapat dikalikan dari ketiganya. Nah, ditanya bilangan berapa saja yang diambil misal? Oke, penyelesaiannya di sini kita misalkan jika bilangan yang diambil misal itu X, Y, dan Z. Nah, di situ misalkan X tambah Y tambah Z sama dengan X kali Y kali Z. Nah, untuk menemukan X, Y, dan Z, kita dapat memeriksa bilangan yang memenuhi persamaan tersebut. Karena itu mari kita misalkan coba bilangannya X itu 1, Y itu 2, dan Z itu 3. Nah, di situ X tambah Y tambah Z sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Nah, kita samakan dengan persamaan misalnya yang tadi X dikali Y dikali Z. Jadi 1 dikali 2 dan dikali 3. 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, jadi hasil dari X ditambah Y sama dengan 6 dan hasil dari X kali Y kali Z hasilnya 6. Jadi bilangan yang bisa ambil adalah 1, 2, dan 3. Strategi yang kedua itu adalah membuat gambar. Nah, membuat gambar artinya kita menyederhanakan penjelasan sederhana dan kita menyederhanakannya dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, di sini dalam matematika, contohnya di sini ada contoh soal ada kegiatan melukis, menggambar, sepak bola, menulis. Banyak siswa yang menyukainya. Nah, kegiatan melukis itu ada 4 siswa yang menyukai, dan menggambar itu ada 3 siswa, dan sepak bola itu ada 1 orang, dan menulis itu ada 2 orang. Nah, di situ kita akan menunjukkan kepada siswa dalam bentuk gambar. Kita misalkan dalam bentuk gambar ini ya, diagram yang saya sudah tunjuk. Di sini X ini ada melukis, ada gambar, ada sepak bola, dan ada juga menulis. Ya, ini banyak siswa yang menyukai, jumlah siswa ya. Nah, di sini melukis ini ada 4. Di sini kita akan tarik ini ke 4, dan gambarnya ada 3, tarik ke 3, dan gambar sepak bola itu ada 1 orang yang menyukai, yang menulis ada 2. Nah, di sini kita dapat membantu siswa dalam menentukan diagram gambar. Dalam soal cerita kita akan menunjukkan kepada siswa dalam bentuk gambar. Nah, yang ketiga itu menggunakan variabel. Nah, strategi menggunakan variabel ini dalam pemecahan suatu masalah di sini metode memanfaatkan simbol atau huruf. Nah, di mana kita memberikan bilangan dalam contoh soalnya belum diketahui. Di situ kita pakai misalkan hurufnya. Oke, di situ dapat membantu siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam soal matematika. Nah, di sini ada contoh soalnya. Seorang petani memiliki 4 ayam dan kambing. Nah, jika jumlah totalnya itu adalah 100. Nah, berapa banyak kambing dan ayam yang dimiliki petani? Nah, di sini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan variabel yang tadi saya jelaskan seperti menggunakan huruf atau simbol. Nah, di situ kita misalkannya itu X itu ayam dan Y itu kambing. Nah, di bagian keduanya itu tadi ada 40 jumlah dari seluruhnya, berarti X ditambah Y sama dengan 40. Nah, di situ kita sudah mengatakan X ditambah Y sama dengan 40. Nah, total seluruhnya adalah 100. Nah, di mana total dari seluruh X itu ada 100. Nah, di situ ayam ada 2 kaki dan kambing ada 4 kaki. Jadi di situ 2X ditambah 4Y sama dengan 100 ya. 2X ditambah 4Y sama dengan 100. Nah, di situ kita selesaikan sistemnya dengan X ditambah Y sama dengan 40 dan X sama dengan 40 kurang Y. Nah, di situ kita substitusikan X
nilai X-nya yang tadi 40 dikurangi Y, kita substitusikan ke dalam 2X ditambah 4Y sama dengan 100. Nah, di situ 2X-nya itu, X-nya tadi itu 40 kurang Y ditambah dengan 4Y sama dengan 100. Nah, di situ 2 kali 40 sama dengan 80. X dikurang 80 dikurang 2Y sama dengan ditambah 4 sama dengan 100. Nah, di situ penyelesaiannya kita ajarkan kepada anak, ini negatif 2 ditambah 4, negatif 2Y ditambah 4Y hasilnya 2Y. Nah, 100 dikurang 80 hasilnya adalah 20. Nah, di situ 2Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 10 hasil 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Jadi Y itu adalah 10. Nah, di situ kita sudah mengetahui kambing itu adalah 10. Nah, di situ kita substitusikan X sama dengan 40 kurang Y. Nah, di situ X sama dengan 40 kurang Y yang tadi itu adalah 10. Nah, di situ 40 dikurang 10 hasilnya adalah 30. Nah, di situ jadi ada 30 ayam dan 10 kambing. Nah, strategi yang keempat ini mencari pola. Nah, di mana dalam suatu contoh soal di situ kita dapat menyelesaikan dengan mencari pola. Nah, di situ kita menentukan pola-pola yang dihasilkan, terus bilangan-bilangan dari kejadian menunjukkan di situ dari kejadian-kejadian dari jumlah yang telah ditentukan. Di situ kita akan mencari pola untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini ada contoh soal barisan bilangan asli ganjil ada 1, 3, 5 dan 7. Nah, di situ kita tentukan bilangan ganjil yang ke-100 itu apa. Nah, di situ yang pertama itu kita tentunya diketahui U1 itu atau A itu adalah 1 bilangan ganjil pertama ya. Nah, U2 itu adalah 3. Nah, di situ perbedaan dari U1 dan U2 itu 1 dan 3 itu ada 2. Nah, jadi ditanya itu U100. Nah, UN ya, UN. Nah, penyelesaiannya rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, tadi U100 sama dengan UN-nya tadi pertamanya itu 1 ditambah N kurang 1. Jadi 100 dikurang 1 dikali bedanya itu 2. Jadi 1 dikali 100 kurang 1 berapa? 99 dikali 2. Jadi 1 ditambah 99 dikali 2 adalah 198. Nah, di situ 1 ditambah 198 hasilnya adalah 199. Nah, di situ U100-nya bilangan ganjil yang kita dapatkan adalah 199. Nah, yang kelima ini buatlah daftar. Nah, di mana buatlah daftar ini? Di situ kita digunakan untuk mengorganisasikan informasi dan memastikan tidak terlewatkan apapun yang tertera di soal. Dari situ kita mencatat, memastikan dan agar tidak melewati penjelasan dari contoh soal itu. Nah, di sini saya ada beberapa soal. Yang pertama itu sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 2 bola biru dan mengambil 2 bola sekaligus kotak tanpa melihat. Nah, berapa banyak kemungkinan kombinasi bola yang dapat diambil? Nah, di sini tentunya kita mengerjakan secara diketahui. Yang ketiga itu yang diketahuinya itu ada bola merahnya itu berjumlah 3 dan bola biru itu berjumlah 2. Nah, di sini jika Anda mengambil 2 bola tanpa melihat, nah ditanya berapa banyak kemungkinan kombinasi yang diambil yang tadi tanpa melihat. Nah, di situ ada langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Di sini identifikasi kondisi soal. Nah, di situ ada 3 bola merah. Di situ jadi M1, M2 dan M3 ya. Merah ada 3 buah merah ya dan 2 buah bola biru. Nah, di situ B1 dan B2 kita misalkan ya. Nah, yang kedua itu buatlah daftar kemungkinan kombinasi. Nah, di situ kombinasinya kita membuat M1 dan M2. Nah, M1 dan M3, M1 dan B1. Nah, kita hitung ya kemungkinannya. Pertama itu M1 dan M2, terus M1 dan M3, terus M1 dan B1, M1 dan B2. Nah, di situ M1 sudah kan masuk M2, M2 dan M3, M1 dan B1, M2 dan B1, M2 dan B2. Nah, di situ B2 sudah masuk pada B3, M3, M3 dan B1, M3 dan B2 dan masuk pada B1 dan B2. Nah, di situ besar kita periksa daftarnya itu tadi kita hitungnya ada 10 kemungkinan. Di situ kombinasinya bola. Jadi banyak kombinasi bola itu adalah 10 kemungkinan. Nah, strategi yang keenam itu selesaikan masalah secara sederhana. Nah, di sini ya ketika kita melakukan pembelajaran kita memberikan contoh-contoh soalnya yang secara sulit yang anak SD itu tidak pahami. Nah, di situ kita menyelesaikan secara sederhana. Kita memberikan penjelasan kepada anak secara sederhana. Contoh, nah di sini saya berikan contoh soalnya. Seorang pedagang menjual 3 buah apel seharga 15 buah dan berapa harga 10 apel yang dibeli? Nah, di situ kita menyelesaikannya dengan cara diketahui. Nah, diketahui itu tadi jual 3 buah apel dengan harga 15 buah. Nah, di situ pertanyaannya ditanya jika dia membeli 10 apel, berapakah harga apel itu? Nah, di situ kita buat penyelesaiannya. Harga 1 apel itu 15 dibagi 3 buah, hasilnya 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, di situ harga 1 apel itu adalah 5.000. Jadi 10 buah apel itu hasilnya sama dengan 5.000 dikali dengan 10.000 hasilnya ada 50. Nah, di situ 10 apelnya mendapatkan 50.000. Nah, strategi yang ketujuh adalah beraksi. Nah, di mana strategi ini memanipulasikan objek
aktivitas sesuai dengan gambar nyatanya. Di situ kita menentukan dengan gambar nyata masalah yang diberikan dan dituntut untuk meliputi apa yang masalah membuatkan hubungannya sesuai dengan gambar nyatanya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, contohnya ini di sebuah ruangan ada dua jenis meja. Nah, meja yang satu itu berkaki, memiliki 4 kaki, dan meja yang dua itu mempunyai 2 kaki. Nah, jika jumlah semua kaki itu adalah 32. Nah, bagaimana kita tentukan jenis masing-masing jumlah kaki tersebut? Nah, di situ penyelesaiannya di situ membuat objek berdasarkan jenisnya. Nah, di situ kita menggambar dari jumlah kaki seluruhnya kan ada 32 jumlah kaki. Nah, di situ ada gambar kaki keempat dan kaki 3 yang mempunyai kaki 4 dan kaki 3. Maka jumlah meja menurutkan sesuai dengan jenisnya. Nah, dari objek yang kita buat, ada yang berkaki 4 itu ada 5 buah dan yang berkaki 3 itu ada 4 buah. Nah, selanjutnya itu kita strategi yang ke-8 itu membuat tabel. Nah, strategi ini kita menyajikan dalam soal. Di situ kita akan membuat tabel, diagramnya, tabelnya sesuai dengan laporan yang sudah dijelaskan. Contoh soalnya di sini ini, contoh soal kalimat itu kesulitan mengingat informasi yang untuk mengkondisikan. Di dalam matematika menggunakan metode diskusi dibagi dalam 5 kelompok. Kelompok yang 1 sampai dengan kelompok 4. Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Budi menyajikan pertama kali dan Tia menyajikan laporan yang terakhir, sedangkan Ruji menyajikan laporan kedua lebih dari Tia, dan Ani melaporkan setelah Budi. Tetapi sebelum Rudi adalah Andi mendapat kesempatan pada urutan ketiga. Berada di kelompok berapa Kak Rudi? Nah, Rudi berada di kelompok berapa? Nah, di situ kita membuat kelompok 1, 2, dan 3. Kita membuat tabel kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok satunya kita membaca secara detail. Budi menyajikan pertama kali, berarti kelompok satunya itu Budi. Nah, kelompok 2-nya itu dan Tia ini menyajikan laporan terakhir, berarti Tianya itu kelompok 5, dia menyajikan secara terakhir. Nah, setelah Budi, tetapi sebelum Rudi, setelah Budi, tetapi sebelum Budi ya, Andi mendapatkan kesempatan pada urutan ketiga, berarti Andi urutan ketiga, berarti keempat ini antara Ani dan Rudi. Andi mendapat kesempatan pada urutan 3, jadi Ani melaporkan setelah Budi. Jadi setelah Budi itu kan Budi pertama, jadi kedua. Nah, jadi Rudi berada di kelompok 4 di situ. Kita membuatkan tabel, dapat membantu siswa dapat menentukannya. Selanjutnya bekerja mundur. Nah, bekerja mundur, strategi terakhir ini, bekerja mundur ini strategi yang cocok dalam menyajikan kondisi hasil akhir dan menanyakan sesuatu. Nah, contohnya di sini ini, Kim membuat beberapa kue. Jika kue disimpan untuk dimakan pada hari berikutnya, sisa kue yang ada diberikan kepada 3 saudaranya sehingga dapat memperoleh 4 kue. Berapa banyak kue yang dibuat misal? Nah, diketahui ini, misal ini membuat kue dari masing-masing itu ada 4 kue dan sisanya itu dibagi kepada 3 saudaranya, dan 2-nya itu karena hasil dari yang pertama itu 3 kue. Itu 1 ya, 3 kue untuk saudaranya, dan yang kedua itu dia membagikan 4, dia memiliki 4 kue. Nah, di situ kita kalikan 3 dikali 4 dikali 2, hasilnya adalah 24. Jadi kue misel yang disimpan, yang kue misel yang membuat kue seluruhnya adalah 24. Sekian penjelasan saya tentang implementasi 9 strategi pemecahan masalah dalam matematika. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.